Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Asar. Di video kali ini Asar ada di masih seputar kampung Pasagi Tunggul. Asar ingin pergi ke kebun teman-teman. Di kebun sudah ada bapak ibu. Kalau yang kerja sedang libur dulu, jadi bapak ibu mau ngasih pupuk kebun cengkeh. Ya, cengkehnya masih unyil-unyil, masih kecil-kecil. Beberapa bulan yang lalu Asar tinggalkan, sekitar 6 bulan yang lalu. Kira-kira seperti apa sekarang cengkeh Asar teman-teman. Sekaligus Asar membantu bapak ibu untuk memupuk cengkeh. Ikuti terus perjalanan Asar teman-teman, sambil kita jalan-jalan menuju ke kebun Asar. Oke teman-teman. Padinya lagi kurang bagus teman-teman. Apakah kesalahan memupuk atau berubah benih? Kalau yang Asar tanya ke bapak ibu, pokoknya bibitnya, benihnya berubah berbeda. Asalnya ditanam Inul katanya. Maaf untuk Mbak Inul nih, ada di sini ada padi namanya Mbak Inul gitu ya, atau Inul. Sekarang diganti jadi padi Kamerun kali ini. Berarti cocoknya pakai padi Inul di sini itu. Kalau pakai padi Kamerun kurang cocok ini. Apakah juga bisa juga dari pemupukan dan sebagainya. Ini lahan baru digarap yang kedua kali semenjak semenjak dibangun ya. Asalnya ini bukan sawah tapi lahan kosong, kemudian oleh Bapak Asar dibangun jadi sawah, lalu ditanami. Ini tanaman yang kedua. Yang pertama alhamdulillah bagus, yang kedua ini kurang bagus. Oke, kita lanjut. Kalau di Asar sekarang agak didominasi oleh kapulaga ya. Subhanallah, ini bagus nih kapol yang baru ditanam. Dikira Asar tidak ditanami sebelah sini, ternyata oleh bapak dan ibu ditanami. Oke teman-teman, ternyata kebunnya banyak rumput liarnya ya, belum di siangi, belum dibersihkan. Nanti kita bersihkan ya. Oke, ada kapolaga, ada cengkeh. Kalau cengkeh masih kecil. Ini juga ada jahe teman-teman. Ada jahe. Bapak dibaca menanam jahe. Itu ternyata Bapak Ibu Asar udah ada di kebun. Lagi bikin. Nah, halo dulu Pak. Halo dulu Pak. Ya teman-teman, halo dulu. Halo tuh Bapak Asar, itu Mama Asar sedang memupuk cengkeh. Kenapa teman-teman tidak pakai orang lain? Karena kerjaannya sedikit. Kalau yang banyak kerjaannya suka pakai orang lain atau dibantu oleh yang kerja ya. Sekarang karena sedikit kerjaannya, jadi diborong aja sama bapak dan ibu. Ya, saya rencananya mau bantu, tapi apakah bisa atau tidak nanti terserah nanti ya. Yang penting bisa, gak bisa harus bisa. Begitu teman-teman. Alhamdulillah ini kalau lihat kebun jahe bagus. Kalau cengkeh itu memang masih kecil, belum gede. Ini lahannya sepertinya teman-teman, ada di sana lumayan. Doakan teman-teman, mudah-mudahan hasil pertanian Bapak dan Ibu Asar dan juga Asar bisa bagus, bisa
tumbuh dengan subur, hasil panennya bagus. Dan Asar juga berdoa mudah-mudahan bagi yang sama-sama profesi sebagai petani, kalau Asar kan nyambil, yang petani murninya adalah Bapak dan Ibu Asar. Mudah-mudahan kalau ada yang seprofesi juga sebagai petani, baik itu menanam jahe, menanam cengkeh gitu ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa hasil kerja kerasnya dituai untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain video teman-teman, nanti kita perlihatkan ada pohon cengkeh yang sudah besar, sudah pernah panen. Sekarang ini baru nanam di lahan yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Jangan pernah patah semangat untuk bertani, karena kalau semua tidak mau bertani, kita mau makan apa? Bertani mulia, yang penting terus belajar dari kegagalan. Kegagalan sesungguhnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi bukan gagal tapi belum berhasil, artinya peluang untuk berhasil akan senantiasa terbuka kalau mau belajar dari kesalahan. Senantiasa pelajari kenapa kemarin belum berhasil, maka lakukan perbaikan. Insya Allah ujungnya kalau tidak patah semangat, kalau tidak pernah menyerah, insya Allah ketemu tuh titik berhasilnya. Karena di mana ada keinginan, di situ butuh perjuangan. Di dalam perjuangan memerlukan pengorbanan teman-teman. Salah satu pengorbanan petani itu adalah antara hasil dan masih kurang berhasil. Jadi yang udah hasil tetapkan seperti itu caranya teman-teman, yang belum berhasil perbaiki. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lahan yang kedua. Kalau yang pertama tadi pohon cengkehnya masih kecil, ditanam baru beberapa bulan saja. Sekarang ini ada yang sudah gede, di usia sekitar 5 tahun teman-teman. Kalau itu baru beberapa bulan, makanya masih kecil. Sedangkan ini sudah 5 tahun. Seperti apa? Coba boleh dilihat. Memang kalau dibanding di daerah yang lain, Asar akui ini agak tidak terlalu cepat berbuah tumbuhnya. Kalau ini baru belajar 1 kali panen teman, tapi belum banyak. Kita lihat ke atas jalan ya. Kalau tadi ada di bawah jalan, sekarang ke atas jalan. Ini teman-teman, cengkeh usia sekitar 5 tahun. Ini juga ada. Ini pertumbuhannya tidak rata teman-teman, padahal nanamnya waktunya sama, hasilnya ternyata tidak sama. Kenapa itu? Saya kurang tahu. Kalau melihat dari penanaman waktunya sama, kemudian pupuknya juga sama ya, tapi hasilnya berbeda. Sudah hidup belum tentu sesuai dengan harapan teman-teman. Kadang-kadang berharap baik, ternyata hasilnya agak kurang baik. Seperti ini, Asar agak capek untuk ke sana. Yang penting bisa menunjukkan sama teman-teman bahwa ini ada pohon cengkeh Asar di tahap yang kedua.
itu jaraknya sangat jauh. Asar baru nanam lagi. Kemarin sempat stagnan karena punya kesibukan di luar Cianjur. Makanya begitu udah 5 tahun baru ingat nanam lagi gitu. Oke. Nanti juga Asar tunjukkan untuk cengkeh yang umurnya lebih tua daripada ini. Oke teman-teman, inilah pohon cengkeh yang Asar tanam teman-teman. Tadi kan Asar tunjukin bagaimana ada lahan yang masih kecil, terus sekitar usia 3 bulan semenjak tanam ya, bukan semenjak pembibitan. Pembibitannya beda lagi. Tapi begitu dipindahin ke lahan itu baru 3 bulan, itu masih kecil-kecil. Dan kemudian yang kedua ada yang sedang, itu usia sekitar 5 tahun. Kalau yang ini teman-teman itu usianya 7 tahunan ya. Jadi agak sedikit tidak terlalu cepat karena menurut daerah cuacanya berbeda, agak dingin. Berbeda teman kalau di cuaca yang panas, cengkeh yang pohonnya masih agak kecil aja sudah berbuah lebat luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjut sambil jalan lihat-lihat ke pohonnya seperti ini. Pengalaman Asar waktu panen yang kedua teman-teman itu satu pohon itu baru mencapai 30 kilo buah cengkeh yang basah. Satu pohonnya baru 30 kilo, nggak rata-rata per pohon nggak. Ini paling banyak satu pohonnya baru 30 kilo. Asar lihat kalau di tempat-tempat yang lain ada yang hebat luar biasa teman-teman, tapi Asar baru bisa seperti itu. Oke, seperti ini lagi. Kalau yang ini teman-teman, pohon rambutan gitu ya, yang ditanam sama Bapak Asar gitu. Oke teman-teman, Asar cuman mau bilang kepada teman-teman dengan memperlihatkan kebun cengkeh ini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak bermaksud ria teman-teman, tetapi ingin menjadi inspirasi bagi teman-teman anak muda, karena Asar pada saat menanam ini juga 7 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2013-14 teman-teman. Jadi pembelajaran begini, insya Allah teman-teman, jikalau teman-teman ada waktu, punya lahan, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan lahan, waktu. Jadi manusia itu dilingkupi oleh 3 aspek yang harus dipertimbangkan dalam hidup teman-teman. Yang pertama time, yang kedua energi, yang ketiga money. Jadi Asar harapkan untuk generasi muda jangan sampai menyanyiakan yang 3 aspek itu. Time, waktu. Waktu itu adalah sangat berharga. Makanya orang Inggris mengatakan time is money.
orang Islam time is pedang gitu, seperti itu. Jadi waktu itu kenapa sangat mahal, karena nggak bisa kembali. Ketika kita masa indah-indah, ketika SMA, ketika SMP, sekarang sudah tua, sudah punya anak, mau balik lagi udah nggak bisa, teman-teman. Penyesalan datang belakangan, tidak datang tidak datang di depan. Makanya Asar ingin menjadi inspirasi teman-teman yang masih muda-muda, jangan sia-siakan waktu. Yang kedua, energi. Energi itu adalah tenaga, teman-teman. Jadi kalau kita udah kehilangan tenaga, walaupun kita ingin kerja keras, contoh kita ketika udah tua nih, tenaga kita udah berkurang. Kemudian otak kita sudah mulai tumpul, daya ingat sudah berkurang. Jadi mumpung masih muda, Asar sarankan, Asar berharap teman-teman benar-benar memaksimalkan energi ini. Karena energi pun sama, kalau udah tua nggak bisa seperti tenaga masih muda. Itu Asar merasa banget dulu ketika nanam cengkeh awal di tahun 2013, teman-teman, sekarang 2021 itu udah beda. Kalau dulu sangat semangat, sekarang ya semangatnya karena lihat hasil begini, teman-teman. Kalau lagi nanam di saat usia segini juga mungkin udah mulai kekurangan energi. Oke, yang ketiga itu adalah money. Nah, tentang uang ini Asar mau memberikan saran juga bagi teman-teman anak muda. Gunakan uang sesuai dengan sifat-sifat uang. Harus diketahui, harus bisa memanajemen uang. Karena uang terdiri dari seberapa uang masuk, seberapa uang keluar, itu seberapa hasil gitu. Jadi harus pandai mengatur, mengolah uang yang masuk, uang yang keluar, maka hasil akhirnya adalah investasi. Nah, ini Asar investasi, teman-teman. Alhamdulillah di 150 pohon yang seperti ini di tahun 2013. Sekarang tahun 2021, alhamdulillah ini sudah mulai belajar berbuah. Asar mau berbagi, tak terasa ternyata, teman-teman. Saat-saat nanam itu capek, saat-saat nanam itu belum kelihatan hasil. Awas, teman-teman, jangan pernah waktu nanam berpikir mau panen hari ini. Kalau berpikir panen boleh untuk motivasi, tapi kalau berpikir begitu nanam harus panen, itu teman-teman kehabisan tenaga nanti. Karena nggak bisa, apalagi pohon cengkeh kayak gini butuh waktu gitu. Bukan yang hari ini nanam, hari ini bisa panen, nggak, itu butuh kesabaran. Jadi gunakan uang Anda, hasil usaha, hasil kerja, hasil apapun, silakan investasikan di mana saja, tidak harus seperti Asar, tapi setidaknya Asar memberikan contoh kepada teman-teman, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Sekarang sudah terbukti berbuah, mudah-mudahan barokah, dan teman-teman juga mudah-mudahan bisa mengikuti menanam pohon sehingga di masa tua nanti punya persiapan. Macam-macam investasi masa tua, teman-teman. Ada yang dari di pohon, ada yang di kerbau, ada yang di tanah, di properti dan sebagainya. Silahkan dipilih, tergantung potensi daerahnya teman-teman seperti apa gitu ya. Jangan hanya meniru orang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan, dengan keadaan. Pilih yang termudah, pilih yang menguntungkan, pilih yang Anda senang. Asar mau tunjukkan, kan di tadi sebelumnya kita sudah menunjukkan ada pohon cengkeh yang berusia 5 tahun, sudah Asar tunjukkan. Kemudian ada pohon cengkeh juga yang usianya 7 tahun yang sudah pernah panen. Asar katakan ada yang panen bisa capai 30 kilo atau baru mencapai 30 kilo per pohon. Itu kategori basah, masih belajar berbuahnya. Dan Asar ingin membuktikan kepada teman-teman apakah omongan Asar itu betul gitu kan. Ini dia, ini udah Asar simpan seperti ini, teman-teman. Boleh Asar perlihatkan. Ini hasilnya, teman-teman. Cengkeh yang udah kering, teman-teman, seperti ini. Sengaja Asar simpan karena masih sedikit, belum banyak banget. Mudah-mudahan cukup jelas. Yang ini juga sama, teman-teman. Ini juga sama, ini juga sama. Ini juga sama. Ya baru punya beberapa karung aja, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Asar bersyukur bahwa
jerih payah pengorbanan di beberapa tahun yang lalu, ya lebih tepatnya 7 tahun yang lalu, sudah menghasilkan. Asar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apa-apa yang dilakukan membuahkan hasil. Kendati pun hasilnya belum banyak, itu berproses teman-teman. Makanya saran Asar kepada teman-teman yang punya lahan, silahkan tanami dengan cengkeh. Tidak harus dengan cengkeh, apapun juga lakukan di sela-sela aktivitas kesibukan teman-teman kesehariannya. Ada waktu luang tanam, ada waktu luang tanam. Bila teman-teman hidup di kampung, kalau di kota mungkin ada cara yang lain. Oke teman-teman, sepertinya segitu aja video Asar. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila teman-teman menyukai video Asar, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar Asar lebih semangat bikin video-video bermanfaat lainnya dan teman-teman dapat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.